Seremoni adat Pao Ile Lopat Ele di desa Helan Langowuyo dalam kerangka rekonsiliasi dengan leluhur di Gunung Ile Boleng. Tak dapat dipungkiri bahwa dimanapun tempat orang bermukim selalu ada berbagai macam budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal yang tentunya memiliki keanekaragaman baik cirinya, tata krama, maupun cara menghormatinya. Dalam pelaksanaannya sehari-hari, setiap budaya ataupun adat yang biasanya diterapkan di suatu daerah tertentu akan mungkin berbeda dengan daerah lainnya. Seturut budaya dan adat yang tentunya merupakan warisan leluhur nenek moyangnya. Khusus adat yang merupakan warisan leluhur nenek moyang dimaksud disejarahkan berdasarkan tuturan yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak bisa dianggap suatu yang salah oleh pihak lain yang bukan merupakan pemilik sejarah tersebut. Apalagi hal dimaksud adalah sebuah sejarah asal-usul yang sudah dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan dihormati oleh pemilik sejarah itu. Dalam hal kesakralan dan cara menghormati akan berakibat sangat fatal, bahkan bisa membawa malapetaka yang sangat heboh dan hebat ketika orang kemudian melanggar pantang larangannya secara sengaja ataupun dengan tahu dan mau, hingga mengakibatkan terjadi korban dan bencana alam yang merusak atau membunuh pelanggarnya. Dalam hubungan dengan itu, cara pemulihan hubungan spiritualnya hanya bisa dilakukan dengan suatu ritual adat berupa seremoni-seremoni adat yang dilakukan oleh pemangku adat sebagai juru kunci atas kepemilikan warisan asal-usul sejarah yang dimaksud dengan tujuan untuk memulihkan hubungan yang telah rusak atau putus. Budaya dan adat ini dapat dipaparkan dalam bentuk penghantar berupa video beserta sinopsis atau narasi. Mengapa kearifan lokal ini wajib dilaksanakan sebagaimana dimiliki, diyakini, dan dilakukan oleh masyarakat adat Adonara di Desa Lama Helan, Helan Langowuyo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur. Rekonsiliasi dengan leluhur Ilhe Wokhaye. Kenyataan yang terjadi pada tahun ini sungguh sangat menghayat hati. Menghayat hati karena korban bencana teramat banyak. Akan tetapi, yang lebih menghayat hati adalah putusnya hubungan kita dengan para leluhur. Putus karena ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab merusak alam, tempat keramat yang diyakini dihuni oleh leluhur nenek moyang kita dan yang adalah hak milik leluhur kita. Sebut saja Telaga Waijarang yang ada di puncak Ile Boleng. Telaga yang menurut keyakinan orang Lama Helan adalah air yang sangat sakral dan dihormati. Ketika melakukan perbuatan yang merupakan larangan di Telaga Waijarang, maka leluhur nenek moyang di situ akan merasa terusik, dan ketika perbuatan terlarang itu dilakukan berulang kali, akan menyebabkan kesabaran menjadi amuk. Adapun beragam senjata milik leluhur, semisal gempa bumi, erupsi,
hujan badai, banjir bandang, petir, tanah longsor, dan sebagainya. Leluhur nenek moyang kita akan bebas menggunakannya untuk menyadarkan kita sebagai umat manusia akan hubungan baik dengan alam. Ketika hubungan ini telah putus, maka harus ada rekonsiliasi, memulihkan hubungan persahabatan untuk kembali pada keadaan semula. Syaratnya adalah mengakui kesalahan sejujur-jujurnya, seikhlas-ikhlasnya, tanpa ada tekanan, dan sadar kalau hal ini baik untuk diperbaiki. Maka secara budaya, yang bersangkutan harus datang menghadap yang empuhnya kerajaan adat ini, mengakui kesalahannya, dan memohon ampun atas kesalahan yang telah diperbuat, menerima sanksi adat yang telah ditetapkan sejak beribu-ribu tahun silam ketika tanah Tadon Adonara ini tercipta. Sanksi ini adalah ketetapan lama dan kita penghuni tanah ini hanya dapat melaksanakannya dengan membawa syarat berupa 12 anak ayam yang baru menetas, yang dalam bahasa nenek moyang disebut sebagai witibel-e atau kambing besar, 12 tuak toran atau bambu tempat mengisi bahan cairan semisal tuak atau air, sejenis atau satu spesies sorghum, bahasa lama Holot, dela, sebanyak 12 bungkus yang dibungkus dengan kulit jagung atau kowak, daun waru atau waololo sebagai meran yang dalam konteks ini diartikan sebagai piring, buah kelapa hijau muda, dalam bahasa leluhur disebut sebagai kebuah. Bahan-bahan ini dipersyaratkan jika melakukan pelanggaran selain diwai jarang. Jika melakukan pelanggaran diwai jarang, maka sanksinya adalah keselaka, selaka atau besi putih, lapitan belaon, lelu bur'a atau kapas putih, di mana kapas putih digunakan untuk membungkus selaka. Bahan-bahan itu adalah sarana perantara untuk melakukan rekonsiliasi dengan leluhur nenek moyang kita teristimewa dengan leluhur Ilhe Wokhaya. Tidak diartikan sebagai sanksi atau denda, namun sesungguhnya adalah bahan-bahan itu harus disiapkan oleh orang yang melakukan pelanggaran agar dengan demikian spiritnya adalah rekonsiliasi antara pelanggar dengan para leluhur. Seremoni lepat ele di Langobel-e. Momen ini adalah saat dimana dilakukan seremoni penjemputan orang yang melakukan pelanggaran. Namun, 4 malam sebelumnya, pemangku melakukan seremoni adat di Langobel-e, yaitu Holam Padu. Ritual adat ini dilakukan sebelum seremoni di gunung. Sebelum melakukan seremoni ini, tempat keramat di gunung, pemangku adat di gunung, Ile Boleng yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun, yakni Ama Laga Ama atau Kiak Karabau, melakukan ritual adat Holan Padu di rumah adat suku Langobuyo Lamahelan sebagai doa dan permohonan kepada leluhur nenek moyang. Selama 4 malam berturut-turut, ritual dapat dilakukan di rumah adat, namun jika memperoleh tanda aman dari nenek moyang, ritual dapat dilakukan selama 2 malam saja. Waktu yang tepat sebagai waktunya nenek moyang untuk berkomunikasi melalui simbol nyala dian adalah saat maghrib yang ditandai dengan ayam mulai bertengger di atas pohon atau manuk gerekayo.
Dan ketika lampu rumah mulai dinyalakan, padu gerelango atau padu nelo. Para pelanggar membawa serta semua bahan-bahan pemulih hubungan sebagai persyaratan rekonsiliasi yang disebut lepat ele. Dalam arakan terdepan didahului oleh witi bele, tuak marak diisi dalam nawi atau bambu, serta neak, dela yang terbungkus dalam kulit jagung atau kowak, toran atau bambu bulu, koli kebako, buah wayak, ayam dewasa. Sedangkan jika melakukan pelanggaran di wai jarang, maka harus dilengkapi lagi dengan ih keselaka lapitan belaon, wata utan, kayo wai, kopi gula. Di depan pintu di bawah kaki eken atau eken puke, semua bahan itu diletakkan. Juga para pelanggar dan tetua atau yang dituakan dari pelanggar sebagai orang yang membawa kodanala. Sudah ada di sana amatua adat mehene ilhe wokaya hari lewa atau penguasa di gunung menunggu. Yang bersangkutan melaporkan kesalahannya sembari memohon ampun atas kesalahan pada ama laga ama. Selanjutnya, ama laga ama dan mehene yang lain membuat seremoni adat yang disebut behim bau lolo rai ekempuke untuk menyampaikan pada leluhur ilhewo kaya bahwa pelanggaran ini sudah diakui dan memohon ina ama ilhewo kaya menghapus kesalahan mereka dan hubungan spirit bersama leluhur boleh terjalin kembali. Seremoni tekan manuk pik kedeku. Esoknya pada pagi hari, anak ayam atau witi bele dan sisa ayam dewasa yang dibawa oleh para pelanggar kemarin dihantar ke satu kebun tempat ritual ini dimulai, starting point, sebelum mendaki trekking. Tempat ini disebut dengan nama Watuna Buke. Orang-orang yang hendak mengikuti acara seremonial adat di gunung harus mengikuti ritual makan ayam. Upacara makan ayam ini disebut sebagai pemulihan tenaga untuk pikedeku atau konvoi adat menginjak ilalang di sepanjang perjalanan ke puncak agar mudah dilewati menuju ke tempat sakral di gunung. Daging ayam dibakar dan tidak boleh dimasak atau direbus. Setelah matang, dicincang dan kemudian dicampur adukan dengan kelapa tua yang sudah diparut. Sebelum daging dibagikan, para pendaki diarahkan untuk duduk bersila di depan bentangan daun pisang, pengganti meja, dan juga pengganti piring yang dibentangkan di tanah. Daging cincangan kemudian dibagikan kepada para pendaki untuk selanjutnya dimakan. Sebelum berangkat ke gunung, dilakukan seremoni di pondok adat atau ori. Dan semua orang yang akan melakukan pendakian trekking diberikan pesanan adat oleh juru kunci Gunung Ile Boleng tentang semua pantangan dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh semua orang yang melakukan pendakian trekking. Karena jika dilanggar akan menimbulkan bencana alam bagi yang melanggarnya. Setelah mendapat petunjuk dan berkat oleh juru kunci ama laga ama atau kia karabau, para pendaki pun beranjak pergi bersama-sama dengan para pemangku tugas adat yang diembankan seturut warisan yang didapatnya. Untuk upacara adat di setiap tempat keramat yang diyakini sebagai tempat hunian leluhur atau di area lereng gunung akan dilakukan oleh pemangku adat Ilhe Wokaye Hari Lewa.